Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Dan ini pertanyaan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Ya, ini pertanyaan yang dari seseorang, saya lupa namanya karena tidak tercatat di sini. Dan dokumen-dokumennya hilang karena HP saya hilang. Pertanyaannya adalah, Romo, Tuhan pernah berfirman kepada Musa agar Musa seperti Elohim untuk orang Israel dalam Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Hal yang sama seperti Yesus disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Musa tidak pernah disembah orang Israel, kenapa Yesus kita sembah? Saudara, mari kita lihat ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau Mengapa Musa diangkat sebagai Allah bukan bagi orang Israel ya, tapi hanya bagi Harun? Mengapa begitu? Karena dia memberikan berita perintah kepada Firaun dengan kuasa, dengan segala otoritas yang berasal dari Allah. Jadi seolah-olah Allah sendiri yang berbicara melalui Musa terhadap Firaun. Sehingga kalau Firaun itu sampai menentang kepada Musa, dia juga akan mendapatkan hukuman dari Musa, melalui Musa, mendapatkan musibah yang diberikan oleh Musa atas kuasa Tuhan. Sebagaimana kalau orang melawan Allah, ya akan mendapatkan hukuman dari Allah sendiri. Dengan demikian, dengan otoritas yang diberikan untuk berbicara, untuk memerintah kepada Firaun untuk agar melepaskan orang Israel, dan dengan ancaman yang diberikan kepada Firaun kalau Firaun tidak mau mendengarkan, maka Musa digambarkan sebagai yang mewakili Allah, sebagai Allah sendiri yang berbicara kepada dia. Tetapi karena yang berbicara pada Firaun itu bukan Musa, tapi meskipun otoritasnya dari Musa, tetapi melalui Harun sebagai juru bicaranya. Dan kalau Allah itu juru bicaranya adalah para nabi, maka dalam fungsi ini seolah-olah Harun menjadi nabinya Musa, sebagaimana Musa menjadi Allah bagi Firaun karena otoritasnya itu. Itu artinya ya. Terus hal yang sama seperti Yesus disebut Immanuel. Nah, lain kalau Musa itu kan diangkat dalam fungsi untuk pelayanan terhadap Firaun. Kalau Yesus memang Allah karena dia firman-Nya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu di dalamnya Allah. Karena dia ada di dalamnya Allah, maka dia punya kodrat yang sama dengan Allah, yaitu kodrat Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam hakikatnya yang terdalam, Yesus itu adalah Allah atau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, kalau Musa bukan. Musa manusia biasa yang hanya waktu itu diberi otoritas seperti Allah itu punya otoritas pada manusia kalau dia merintahkan manusia. Demikian Musa mempunyai otoritas seperti itu, tapi pada dirinya Musa bukan Allah, Musa bukan firman, Yesus itu firman. Oleh karena itu sebagai firman-Nya Allah yang mempunyai keilahian yang sama dengan Bapa, maka kita menyembah Bapa melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, supaya semua orang yang percaya terutama menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Lah, orang menghormati Bapa gimana? Dengan menyembah kan? Nah, kalau menghormati anak itu sama menyembah, sama seperti menghormati Bapa, berarti menghormati anak pun adalah dengan menyembah dia sebagai firman-Nya Allah, karena melalui dia Allah menyatakan diri kepada kita. Nah, itu saudara apa yang dapat saya berikan kepada saudara pada saat ini, bahwa kalau begitu mengapa Yesus disembah? Karena dia adalah firman-Nya Allah yang adalah Allah.
Musa disebut Allah bukan karena dia Allah, tetapi berfungsi mewakili Allah dengan otoritas seperti Allah sendiri. Harun sebagai nabinya Musa, karena Harun yang menjadi juru bicara bagi Musa kepada Firaun. Demikian yang dapat saya jawab. Terima kasih, Tuhan berkati.